Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Kusuma, SP, SPD, MPD. Yang kami banggakan, lagi kami cintai, anak-anakku sekalian, terutama kelas 7 MTS MU Bernat Kudus. Di sini saya mau menyampaikan kitab Wasiatul Mustofa, yaitu wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Sebelum saya sampaikan, apa kabar anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saya sama-sama sehat walafiat. Di sini di tempat MTS MU Bernat, saya mau menyampaikan, tadi sudah saya sebutkan, Wasiatul Mustofa yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali. Semoga wasiat-wasiat ini nanti bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama kelas 7 dan umumnya kepada seluruh umat yang membaca kitab saya ini. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhi wasiatul Mustofa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Akan saya maknani sebagian-sebagian saja. Fahadhi mongko iki utawi, mongko utawi iki kitab Wasiatul Mustofa iku wasiate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. As-shalatu utawi rahmat wassalamu lan keselamatan ing Ali bin Abi Thalib marang Sayyidina Ali kang putra jere Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali itu punya titel karramallahu wajhahu, itu yang kasih adalah Allah. Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, makanya Allah ngasih titel karramallahu wajhahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babha. Saya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Jadi Sayyidina Ali sekaligus menantunya yang nikah dengan Siti Fatimah Zahra, sekaligus sahabatnya Kanjeng Nabi yang keempat. Pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua siapa? Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Tempatnya qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Akan saya maknani, Sayyidina Ali nimbali da'ani nimbali ingsun Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi pun nimbali kepada Sayyidina Ali. Fa khalautu mongko persepen sapa ingsun ma'ahu bareng Gusti Allah, bareng Gusti Rasul, fi manzilihi ing daleme Gusti Rasul. Jadi keterangannya, saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wasiat kepada Sayyidina Ali itu tempatnya fi manzilihi, di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya adalah, ya Ali, anta minni, hei Ali, anta minni, anta utawi sira, minni saking ingsun, bimanzilati Haruna, iku ngenggon-ngenggoni Nabi Harun, min Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Waira annahu la nabiyya ba'di, waira ing saliyane annahu seduhune kelakuan la nabiyya iku ora ana nabi ba'di sause ingsun. Jadi Nabi Harun dengan Nabi Musa itu saudara. Kalimatnya adalah bimanzilati Haruna min Musa. Jadi Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali adalah, tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Waira annahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi terakhir. La waira annahu la nabiyya ba'di, itu wasiatnya yang pertama. Anak-anak pasti tahu tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ada Musailamah al-Kadzdzab itu artinya pendusta, itu 3. Yang nomor 2, ini usika yauma biwasinatin, ini setuhne ingsun, usika iku mekas sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem iki dina biwasinatin kelawan wasiat, in anta lamun sira hafid pada iku ngreksa sapa sira ing wasiat, ishta mongko urip sira hamiden hale terpuji, wa mutasyahidin lan mati sira hale mati syahid, wa ba'asakallahumma lan putus ing sira, wa ba'asakallahu lan putus ing sira sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, faqihan hale ngerti agama, aliman tur kang alim. Jadi wasiatnya Kanjeng Nabi Mekas, bahasa Jawa niku Mekas, wasiat itu Mekas. Pada suatu hari ini diwasiatkan, jika anda Sayyidina Ali ngrekso itu dilaksanakan dan diamalkan kepada orang lain, maka itu hal yang terpuji, dipuji Allah. Dan nanti matinya kamu Sayyidina Ali adalah mati syahid. Nanti di hari kiamat, wa ba'asakallahu yaumal kiamati faqihan aliman, orang yang tahu dan orang alim. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ya Ali, man akalal halala sopadinuhu, hei Ali, man akala sopone wong, akala kang mangan sapa wong, al halala ing barang halal, sopadinuhu mongko bening apa agamane wong. Jadi setiap orang itu dianjurkan oleh agama untuk makan barang yang halal. Halal itu bahasa Arab, artinya itu boleh, sah menurut agama. Jadi asal jangan pal kedua, angger sing kecekel diutal. Nah, itu namanya bukan halal. Jadi halal menurut agama adalah baik, thayyib dan boleh menurut agama.
barang yang halal. Sofa dilunggu mongko bening apa agamane wong. Jadi agama manusia nanti jernih, tidak terpengaruh oleh apapun agama yang lain, misal agama selain Islam. Bareng diiming-imingi beras hari ini langsung ikut, itu namanya agama yang tidak bening, tipis namanya. Jadi kalau seseorang itu makan barang halal, maka terpengaruh apapun yang jelek itu tidak akan goyah. Agamanya kuat. Akalal halala sofa dinunggu, agamanya jernih kuat. Warok kokol dulu tipis apa atine wong. Jadi tidak akan terpengaruh siapapun yang menggoda hasil uang korupsi, hasil uang togel, tidak akan terpengaruh karena makanan halal itu penting. Kalau seseorang itu makan barang haram, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waraqaqalbu walam yakul lijawatihi lan ora ana iku kedue pendungane wong mau hijabun apa alim-alim. Jadi kalau berdoa mustajab itu bahasa Arab, artinya dikabulkan Allah, terutama pada sepertiga malam yang akhir, kira-kira jam 1 sampai sebelum subuh. Itu malaikat yang ada di atas sama turun ke bumi. Yang bisa tahu terutama adalah hewan ayam jago. Itu retinanya, matanya ayam jago itu bisa melihat malaikat turun untuk membagi-bagi rahmat utusan dari Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi. Makanya ayam jago itu kalau malam hari itu dia kluruknya bukan, tapi kluruknya titik jago adalah ulkurullah. Ingat pada Allah, ayo bertani gitu. Tahu terutama anak-anak kelas 7 kalau di pondokan itu aktif sholat tahajud. Saya minta dari sini, dari MTS, supaya hal tersebut yang baik kalau di pondok ngaji silakan itu didaunkan, di rumah sholat malam juga sama-sama berdoa seperti saya. Semoga saja bisa dilaksanakan walaupun itu beberapa menit. Itu tentang walam yakul lidawatihi hijabun. Jadi doanya orang yang makan barang halal itu mandi mustajab. Semoga saya bersama anak-anak seluruh MTS Benar bisa melaksanakan seperti ini, maksudnya makan barang yang halal. Itu yang ya Ali yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 saya lanjutkan. Ya Ali, man akala syubuhati soponi wong akalakan mangan sapa wong asyubuhati barang syubhat. Barang syubhat itu barang yang belum pasti itu halal atau haram. Itu namanya barang syubhat. Di kitab fikih yang dinamakan halal itu baik, toyib, tidak menjijikkan, tidak najis, diperoleh dengan yang baik, itu halal. Kalau syubhat dalam fikih 2, dalam kitab fikih itu ada sebagian ulama yang mengatakan halal, sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Sebaiknya diambil yang berat saja. Yang berat itu yang haram.
Jadi istilah syubhat itu memang ada ulama yang mengatakan halal, ada ulama yang mengatakan haram. Sebaiknya diambil yang berat saja, yang haram, yang tidak diperbolehkan. Itu namanya syubhat. Lanjut, istabaha, mongko serupa sapa wong. Istabaha alaihi, mongko serupa alaihi ngatasi wong. Dinuhu apa agamane wong. Wa allama lan peteng qalbuhu apa atine wong. Keterangannya, jika seorang itu makan barang syubhat, maka atine itu peteng. Kamu bisa membayangkan misal listrik di rumah Anda padam, mati pet, terus tidak sedia penerang, misalnya HP-nya tadi belum dicas, mana lampunya gagak-gagak tidak kelihatan, lilin tidak punya, hujan lebat, petir, bledek menyambar, itu berarti kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya diam aja. Sama orang yang makan barang syubhat itu artinya peteng. Artinya dikasih penerangan ilmu apapun itu sulit menerimanya. Contoh, nanti sholatnya baru sholat awal waktu ya. Sholat ya awal waktu. Masih pegang HP aja. Orang tuanya, "Hei, ayo sholat." Oke, Bu. Masih aja pegang HP. Dikasih apapun itu sulit. HP-nya dilepas, nanti kepala kamu pusing. Ayo dengarkan jauh. Bu. Disuruh untuk berbuat yang baik itu sulit. Saya percaya bahwa anak-anak MTS baik-baik semua, termasuk guru-gurunya, termasuk saya juga. Itu keterangan jika makan barang syubhat, dikasih dakwah, dikasih penerangan, dikasih hal yang baik, itu dia sulit untuk menerima. Kalimatnya adalah wa allama qalbuhu, peteng apa artinya. Wa man akal harama, saya lanjutkan. Wa lasamane wong akal harama kang mangan sapa wong al harama ing barang haram. Barang haram itu barang yang barang itu berupa uang, berupa makanan, apa saja itu namanya barang haram. Haram itu dalam kitab najis, menjijikkan. Kalau hewan itu disembelih tidak menyebut nama Allah, itu haram. Uang yang tidak halal, tidak baik, haram, menjijikkan. Hewan disembelih tidak menyebut nama Allah, barangnya najis dan sebagainya, itu dalam kitab itu namanya barang haram. Waman akalal haroma mata kolbuhu, mata mongko mati kolbuhu opo atine wong. Jadi atine itu mati, uang dari pinggir. Woi, iku lain madu jago stop, tidak dihiraukan. Setelah jam 12 pulang, jangan main game terus, tidak dihiraukan. Makanan-makanan haram itu sulit untuk didapat dan sebaiknya ditinggalkan saja. Jadi waman akal haroma mata kolbuhu, artinya itu mati. Sudah, orang mati itu tidak berdaya. Kamu bisa melihat orang mati sudah ditutupi, kamu jadi bicara, tidak tahu. Tapi kalau dalam kitab fikih, malma itu bil qabri kal ghoribil mugobis, orang mati dikubur di dalam kuburan itu seperti orang kerem
yang katut keter minta pertolongan. Jadi aslinya kalau dalam kitab mati asli itu adalah awal dari hidup. Tapi di sini bukan saya menyampaikan yang asli mama itu bilqobri, tapi mati hatinya. Kuan dan piye mental itu jika manusia itu akalal haroma maka kolbuhu artinya mati. Wahofa dilunggu lan enteng apa agamanya wong. Jadi agamanya mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Wado'u fayaqiluhu lan ates apa keyakinannya wong. Jadi sulit untuk menerima kebenaran. Wahajiballahu dakwatahu lan ngali-ngali Allah subhanahu dakwatahu pendungane wong. Dungane tidak sampai pada Allah karena makanannya itu haram, darahnya itu kalau di mikroskop pakai kacamata agama itu hitam, hatinya peteng, darahnya hitam, amalnya tidak akan sampai. Itu kalau manusia makan barang haram. Jadi ngali-ngali itu artinya Allah itu menutup dakwatahu apa dungane wong iku. Wong iku orang yang makan barang haram. Waqalat ibadatuhu lan sithik apa ganjarane ibadahe wong. Jadi ibadahnya itu hanya sedikit karena dia dipengaruhi oleh makanan barang haram. Jadi kalau makan barang haram, satu agamanya itu enteng, nomor dua keyakinannya lemah, doanya tidak dikabulkan Allah, ibadahnya sedikit, Allah masih pahala hanya sedikit. Itu dalam kitab Wasiatul Mustafa. Lanjutnya, ya Ali, idza ghadiballahu nalikane wis bendu itu dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu marah, kalau bahasa Arabnya adalah ghadab. Idza ghadiballahu nalikane Allah sudah marah, mau tekalane wis bendu sapa Allah ala ahadin ing atase wong suci razaqahu mongko paling rizki Allah malam haroman barang kang haram. Wa idash ada mongko alikane wis banget godobuhu apa bendune Allah alaihi ing atase wong wakala mongko masahake Allah kelawan wong syaitonan setan. Jadi kalau seseorang itu makan barang haram, Allah itu marah. Jangan kamu bayangkan loh ini Gusti Allah itu kowe tak terus mreng-mreng no. Enggak. Allah itu tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Ora kaya apa-apa. Itu Allah. Jadi kalau manusia itu makan barang haram, maka Allah itu duduk mureng-mureng. Kalau sudah tidak bisa ditutupi, tidak bisa dinasihati, maka Allah dawuh wakala bihi syaitonan. Wes tak pasang karo setan. Jadi carane wong tuwa itu wis putek kuwandani brak mandel. Wes ora melu liya. Itu umpama aja kita sebagai orang tua. Jadi kalau punya anak dinasehati sudah tidak, maka orang tua juga marah. Itu ibarat manusia dengan anak. Allah juga begitu. Jangan makan barang haram, masih makan barang haram aja dulu, maka Allah godok marah. Terus dia berkata wakala bihi syaitonan, wes tak pasang kowe rek setan. Yuberiku lahu fihi kan
ndurakaake sapa setan lahu maring wong fihi ing dalem arto haram. Jadi setan itu tidak ada setan yang baik. Sampai pernah ada satu cerita, setan itu berubah wajah menjadi manusia kecil. Dia minta tolong pada orang alim sekali. Dia minta tolong, aku orang Islam, saya tolong, saya dibunuh oleh seorang raja, mau dibunuh. Bagaimana saya membantu kamu? Ya wes, aku tak melebu pada tubuh kamu. Jadi yang kecil itu terus dimakan, diutal sampai pada perut, dibawa ke gunung, turun naik gunung. Terus setan itu berkata, di sini tidak ada yang bisa menolong kamu. Saya adalah setan. Tidak ada setan pun yang berbuat baik kepada seseorang, terutama orang Islam. Maka di sini kamu saya bunuh. Setelah dikeluarkan dari mulut orang itu mau dibunuh, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah yang bisa menolong saya. Akhirnya saya setan itu lari terbang, tidak jadi mati. Jadi setan itu tidak ada yang baik walaupun bagaimanapun. Kalau kamu main game di HP atau apa, itu di paling tidak berapa jam diiringi dengan perbuatan yang baik. Jadi imbang. Saya berbuat baik sekian jam, saya main HP yang jelek-jelek sekian jam. Sini sampai kanan ada malaikat rokib, sampai kiri ada malaikat atid yang mencatat amal-amal kamu walaupun miskola dzarratin, seberat atom. Itu jika manusia itu makan barang haram. Saya ulangi, jika orang itu makan barang haram, Allah ghadab dan menyerahkan orang itu, diserahkan kepada setan. Lanjutnya, yubariku lagu fihi wa yashabuhu, lan ngancani setan ing wong. Jadi suatu contoh, ada seorang, biasanya rata-rata yang misalnya berbuat haram itu sekarang adalah musim membeli togel di HP itu dari negara Hong Kong. Setiap malam jam sekian keluar untuk membeli togel. Togel itu seperti judi haram. Maka setan itu bonceng waktu dia pakai sepeda yang bonceng di belakang, pakai motor ya dia bonceng. Jadi yang membonceng itu bukan manusia, tapi setan. Kalau orang itu berbuat haram, wayas habuhu, ngancani, dikancani, wayas goluhu, lamun kolake setan engong di dunia kelawan dunia. Amit dini sangking ngelakoni agama. Jadi ngelakoni agama itu sulit, berat. Lebih baik tidur daripada ngelakoni HP. Sulit kalau orang itu makan barang haram. Wayas halu, langgapanake setan lahu krono wong umura pira-pira perkara. Jadi apa saja itu digampangno. Duniane wong. Wayakulu, ini setan yang berkata, wayakulu lahu, lan ngucap sapa setan, Allahu utawi Gusti Allah, ghafurun iku zat kang akeh ngapurane, rahimun tur kang welas asih. Jadi kalau seseorang itu berbuat dosa, makan barang haram, nomor satu, hatinya peteng. Nomor dua, kalau dia bawa kendaraan yang bonceng bukan manusia tapi setan,
Yang ketiga, setan itu berkata, Allah, apa sambil nglakoni sing elek makan barang haram. Apa Allah iku zat sing akeh ngapurane roko. Terus Gusti Allah iku welas asih kok. Apa sambil nglakoni terus. Nah itu setan ucapannya kepada orang yang berbuat dosa atau makan barang haram. Lanjutnya, ya Ali, di Ali. Masa para ahadun, masa para orang lunga ahadun. Sapa wong suci, taliban haligune al harama ing barang haram. Masyan halik laku. Ila kana syaiton kejaba ana apa setan korinahu iku dadi kancane. Jadi kalau orang itu makan barang haram, kanca temannya, bukan teman sebaya, bukan teman intim, bukan siapa saja, tapi setan itu yang menemani. Korinahu iku dadi kancane wong, kancane ahad. Wala rokiban lan ora numpak illa kana rodifahu kejaba ana apa setan iku goncengane ahad. Tadi saya sebutkan, jadi kalau orang itu misalnya mau membeli togel, itu yang diboncengi bukan manusia, tetapi illa kana rodifahu kejaba apa setan iku bonceng. Bahasa Arabnya rodifahu illa kana rodifahu. Wala jamaah ahadun lan ora kumpul sapa wong siji malang ing arta haroman kang haram illa akalahu syaiton. Illa kejaba illa akalahu kejaba mangan ing arta asaitonu sapa setan. Jadi yang dimakan itu bukan hartanya dia waktu dia makan ngambil barang haram, tapi yang dimakan itu yang masuk dalam perut adalah setan. Illa akalahu syaitonu, kecuali hartanya itu yang dimakan adalah setan. Wala masya ahadun, wala masyalan ora lali. Nasya itu artinya lali. Jadi kalau manusia, man utawi sapane wong manusia iku dilalekake. Jadi manusia itu penggene lali. Gusti Allah ora gawe lali manusia wae kacau. Contoh, seorang wanita melahirkan itu loro lho. Tapi mbok atas lali kok. Wah, itu manusia. Jadi wala masya ahadun, manusia wala masya lan ora lali ahadun sapa wong ismallahi ing nyebut Allah Ta'ala, nyebut marang Allah Ta'ala indal jinai nalika jina ila syarakahu kejaba ngumpule ing wong asyaitonu sapa setan. Jadi kalau orang itu makan barang haram, dia kumpul berserta suami istri, dia tidak membaca bismillah, tidak berdoa, tapi yang masuk itu adalah setan. Setan itu terbuat dari api neraka, itu setan. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu cahaya nurun nurin, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau setan bukan nurun tapi narun, geni, api, panas. Wala nasihadun ismallahi ta'ala indal jimai ila syarakahu syaiton fi waladi ing dalam anake wong. Wadhalika utawi mengkono-mengkono warga qauluhu ta'ala iku dhewe Gusti Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarihum fil amwali wal auladi ma'idhum. Seterusnya wasyarihum lan ngumpulana sira ing wong akeh fil amwali ing dalem pira-pira hartane wal auladi lan pira-pira anake wa'idhum
nebang-nebang ku janji sira ing wong akeh. Jadi Gusti Allah dawuh, kumpulkan harta kamu, anak-anak kamu, janji-janji kamu kepada orang benar. Nah, itu termasuk Allah berkata kepada orang-orang yang makan barang haram. Saya lanjutkan, ya Ali, layak barullah ta'ala, orang nerima sapa Allah ta'ala sholatan sholate bila wudu'in. Ini bapaknya, bila wudu'in orang kelamaan wudu. Semua amal apa saja itu kalau sholatnya baik, maka amal apa saja itu baik. Jadi hisab itu bahasa Arab, artinya itu hitungan amal. Itu nanti nomor satu yang dilihat, yang ditimbang adalah sholat. Jika layak barullahu ta'ala sholatan bila wudu'in, orang yang sholat tidak dengan wudu, wala sodakotan, orang nerima sodakoin minal harami sampai perkara kang haram. Jadi sholat itu juga harus dimulai dengan wudu. Jika wudunya itu betul, maka sholatnya betul. Manusia memang kalau sholat itu kadang ngelamun, itulah manusia. Sampai-sampai Sayyidina Ali itu pernah mau dikasih hadiah sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Ali, kowe sholat sing khusyuk, ora oleh ngelamun, nanti saya kasih hadiah yang paling hebat. Ya, oke, Kanjeng Nabi siap. Saya mau sholat. Rakaat pertama khusyuk, hanya ingat Allah diartekno. Rakaat kedua khusyuk, ingat Allah diartikan. Satu kata diartikan. Sudah mau salam tahiyat akhir, Sayyidina Ali itu ngelamunnya apa? Wah, ngene iki Kanjeng Nabi lek sholat lebih khusyuk, nanti saya dikasih hadiah yang lebih besar. Itu ngelamunnya Kanjeng Nabi, ngelamunnya Sayyidina Ali waktu sholat sudah mau salam. Lah kita semua ini ya semaksimal mungkin, misal mulai bismillahirrahmanirrahim sebisanya, sing iso diartekno sithik-sithik. Nanti ngelamun lagi sebisanya, apa yang bisa diartikan itu diartikan. Jangan begini, misalnya gini, kita ingat surga, minal jinnati wanas, jin manusia. Terus kita berpikir, jin itu wene, wonge weni, orang kita alam goib, nanti ya sampai mana-mana. Ya kita seingat saja minal jinnati wanas, jin dan manusia, sudah titik, tidak usah ingat apa-apa. Semaksimal mungkin ya. Sebisanya saya dan anak-anak terutama kelas 7 umumnya semua siswi MTS benar, sebisanya dimaknani sithik-sithik sing iso dimaknani itu nanti bisa menjadi khusyuk. Terutama kalau sholat itu sholat berjamaah, itu nanti lebih khusyuk lagi. Malam yakulil haramah. Jadi Allah tidak menerima sholat itu kalau wudunya tidak sempurna. Malah sodakotan minal harami, tidak menerima sedekah seorang dari barang yang haram, tidak akan diterima Allah. Yali la yazalul mu'minu bi ziyadatin, orang berbar al mu'minu sapa wong mukmin bi ziyadati ing dalem tambah, bi dini ing dalem agamane mukmin. Malam yakulil haroma, lagi selagine orang mangan sapa wong mukmin ing perkara haram. Jadi kalau orang itu
Apa yang dibutuhkan itu adalah ilmu dari Allah langsung. Kalau orang itu makan barang halal. Tapi kalau orang itu makan barang haram, ya udah sampai itu aja. Malam ya kulir haram. Jadi biziyadatin bidinihi. Allah akan menambah agamanya kalau orang itu makan barang halal. Malam ya kulir haram. Jadi mau ngikutin makan barang haram, Allah tidak akan menambah ilmunya, agamanya. Waman pariko lan sapane wong kang medhuna al ulama ing pira-pira wong alim mata monggo mati qalbuhu apa atine wong. Jadi ulama itu warasatul anbiya. Cara gampangane iku wong sing pinter-pinter, Pak Yai yang alim itu diikut ngaji, maka tidak akan mata qalbuhu, hatinya orang mati. Ya sekarang itu kan zaman modern, bisa sinau lewat HP, bisa sinau dari kitab, bisa sinau dari YouTube. Sekarang sudah zaman modern seperti ini, bisa belajar lewat online, bisa belajar dari saya, kamu di rumah, saya di sini, bisa belajar. Semoga bermanfaat ilmu Anda. Maka kalbu wa amiya atau atilahi lan buta sapa wong saking taat ing Allah. Jadi sudah mau tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya manusia biasa dan baru kali ini saya mengajar lewat online karena Indonesia dan negara-negara lain baru dilanda corona. Mekas itu apa ya? Wasiat saya pada anak-anak untuk sering-sering berwudu. Jadi wudu itu bisa mencegah corona dan berdoa sama Allah. Terutama kalau di pondok sering baca Al-Quran, malam Jumat baca surat Al-Kahfi, kalau sore baca surat Ar-Rahman, Tabarok, malam Jumat, Yasin, itu didengarkan. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma barik lana wa barik.